Indonesia cinta Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dengan tumpal dan yang 2 minggu sudah terus berlangsung tragedi kemanusiaan di Palestina. Pemukiman rakyat Palestina di Gaza, di kota Jarrah, dan juga di komplek Tanah Suci Al-Aqsa terus dihantui oleh kegundahan dan ketakutan akan keselamatan jiwanya. Ratusan gedung sarana publik hancur lebur dibombardir oleh keganasan dan kebrutalan tentara-tentara Israel. Kejadian ini terus berulang dan berulang tanpa ada yang mampu untuk menghentikan dan memberikan sanksi kepada Israel. Problem ini adalah problem kemanusiaan yang tentu saja sebagai manusia yang beradab kita terpanggil dan merasa prihatin atas kejadian tersebut. Dalam konteks Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung prinsip-prinsip kemerdekaan, prinsip-prinsip rakyat yang diberikan kebebasan untuk menjaga dan mendapatkan haknya, yaitu hak asasi manusia, kebebasan hidup, kebebasan beragama, kebebasan untuk mendapatkan hidup yang nyaman dan damai. Ini adalah hal yang prinsip. Ketika itu terkoyak, ketika itu terancam bagi bangsa Indonesia, tentu saja tidak bisa tinggal diam. Meskipun kejadian itu bukan di wilayah Republik Indonesia, meskipun kejadian itu di luar daripada teritorial Indonesia, meskipun peristiwa itu di luar daripada kepentingan Indonesia, akan tetapi konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar bagi negara Republik Indonesia mengamanatkan kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus proaktif. Bangsa Indonesia harus terdepan dalam menunjukkan keprihatinan, dalam menunjukkan pembelaan, dalam menunjukkan sikap tidak sukanya terhadap praktek-praktek penjajahan. Terlebih lagi di dunia yang sudah sangat modern saat ini. Praktek-praktek exploitation, the long for long, atau exploitation the nation for nation haruslah sudah tiada, haruslah dilenyapkan dari seluruh permukaan bumi. Itu prinsip kita bernegara. Oleh karenanya, menghadapi tragedi yang saat ini terjadi di Palestina, ratusan orang sudah tewas, ribuan orang terluka parah, ribuan rumah-rumah rakyat hancur, fasilitas publik juga hancur, bahkan ketentraman beribadah sudah tiada lagi. Tentu saja bagi kita bangsa Indonesia, terlebih lagi rakyatnya mayoritas berpenduduk muslim, haruslah terpanggil jiwanya, haruslah terpanggil batinnya untuk bisa merasakan apa yang diderita oleh masyarakat Palestina saat ini. Karena itu kita berharap penuh pemerintahan Republik Indonesia proaktif dalam upaya bagaimana rupa ikut serta menyelamatkan warga negara Palestina dari ancaman kematian, menjaga keselamatan jiwanya, dan juga memastikan tanah-tanah haram di sana terjaga kesuciannya, dan juga memastikan
harkat dan martabat bangsa Palestina yang sudah merdeka itu harus dihormati bersama. Dan kita juga berharap pemerintahan Indonesia juga proaktif mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan tindakan dan segera menghentikan kebrutalan tentara-tentara Israel terhadap warga sipil Palestina, dan juga harus bisa memberikan sanksi sebagai bentuk keadilan di dalam menata kehidupan di dunia ini. Jangan sampai ada satu negara yang melanggar resolusi 12 dari yang dikeluarkan PBB, sudah diancam dan bahkan sudah diberangus keberadaan eksistensi negaranya, bahkan pimpinan negaranya. Tapi sementara negara Zionis Israel sudah puluhan resolusi PBB yang dikeluarkan untuknya terus dilanggar dan tanpa dihiraukan. Ini adalah satu bentuk ketidakberdayaan penata dunia, yaitu PBB menghadapi perilaku yang arogan terhadap negara yang merdeka. Kita berharap Indonesia memainkan perannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai negara Islam terbesar, sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang memiliki konstitusi anti penjajahan di muka bumi. Kita berharap itu bisa segera dilakukan. Sahabat, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.